Di Jakarta masih bisa dapat rumah baru, bangunan 2 lantai, ukuran 45, tanahnya 5 kali 9, bangunannya luas 54 meter, dengan harga hanya 800 jutaan aja. Bener kok, ini tipe Emily di klaster Pesona Rorotan, lebih tepatnya di Jakarta Utara, harganya cuma 800 jutaan. Cukup booking fee 25 juta kalau kalian mau KPR, tanpa perlu biaya-biaya apapun lagi, bisa langsung lanjut ke angsuran. Sekarang kita lihat ya, bagaimana rumahnya. Karena di Jakarta itu gimana ya, harga rumah itu semakin melambung. Saya juga ragu sebenarnya ada perumahan lagi yang bisa di bawah 1 M, tapi kenyataannya ini ada. Ini akses jalannya bagus, paving block, sudah banyak yang tinggal di sini. Sebelahnya ada SDN, dekat juga ke Ion, JGC, ke Mall Kelapa Gading juga masih termasuk di bawah 30 menit lah. Secara lokasi akses bagus sekali. Kita sekarang lihat bagian rumahnya. Karena ini tipe lebar 5, jadi semacam dibagi dua. Carportnya lebarnya 2,5 meter, sekitar 2,5 meter kali 3 meter. Cocok kalau yang punya mobil kecil. Kalau mobil besar sebenarnya bisa masuk apa nggak bisa masuk, karena lebar mobil itu paling besar 2 meter aja udah lebar banget. Rata-rata 1,8 itu udah termasuk mobil yang besar. Tapi kalau buka pintu kan lain lagi. Jadi takutnya kalau saya buka pintu agak sempit gitu ya, terutama di bagian sini. Ini temboknya double. Tuh. Jadi bagus, bukan yang satu tembok. Untuk secara kualitas bangunan ini cukup bagus. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian dalam rumahnya dan ya seperti ini aja. Area layoutnya di lantai 1 itu nggak besar-besar banget karena tadi memang tanahnya 5 kali 9 terbatas, tapi sudah cukup nyaman. Di sini ada ruang tamu, ruang living room, ruang keluarga, digabung jadi satu. Ini desainnya dari developer ya. Jadi nanti akan terima, setelah terima unit tuh pasti kosongan. Jadi bayangin aja dari tembok sini ke tembok sini kalian akan terima dapat kosongan. Ini tuh tambahan, sofa ini tambahan, pun begitu dengan TV, kabinet segala macam. Jadi bisa didesain lagi sesuai selera kalian. Dan kita kalau ke arah bagian sini, ini ada bagian dapurnya. Nah, dari sini nanti ini standar seperti ini aja. Kabinet-kabinet segala macam ini tambahan aja. Dan standar nanti memang dapurnya ada di sini mengarah ke depan carport. Nah, kalau di sini memang area yang disediakan untuk dapur ya. Kalau saya lihat sih begitu memang. Karena apa ya, kalau ini sejujurnya nggak terlalu besar antara sini ke sini. Bahkan cuma satu genggaman ini aja. Satu jangkauan seperti ini aja. Nah, kalau di sini nggak dipakaikan kabinet storage untuk membantu apa ya, kitchen set segala macam, kayaknya akan sangat percuma, akan sangat sayang juga. Jadi karena di bagian belakang sini sebenarnya ada toilet, nggak bisa dibobok untuk dibesarkan juga gitu ruang tamu atau ruang tengahnya. So ya memang untuk peruntukan kitchen aja. Nah, kalau kita ke arah bagian sini di bawah tangga, ini disediakan memang untuk meja makan. Sorry, ini agak berantakan brosur-brosurnya. Di sini disediakan area meja makan. Kalau ini sih memang tempelan juga sih. Jadi nanti ini juga kosongan, kalian bisa sesuaikan sendiri. Mungkin ada yang mau rubah meja makannya jadi mendatarnya seperti ini gitu. Jadi nggak terlalu sempit bagian sini area untuk naik turunnya. Dan kalau di area belakang, ini cocoknya lebih ke apa ya? Untuk taruh mesin cuci mungkin ya. Untuk taruh mesin cuci, jemuran. Tapi ini enak banget loh. Ini jam berapa? Jam 2 siang. Sebenarnya panas, tapi anginnya tuh ngalir. Jadi nggak tahu kenapa di sini suasananya adem. Cocok lah untuk yang mau santai-santai gitu di luar. Masih agak adem gitu. Nah, kalau di bawah sini juga ada toilet yang tadi saya bilang di belakang sini, di samping, di bagian belakangnya sini tuh dapur, dan ini toiletnya. Ya, toiletnya seperti ini aja sih, powder room ya, cuma ada eh, kloset, ada sebenarnya di shower juga sih, cuma ya begitulah.
seperti ini aja toiletnya. Kalau rumah minimalis itu memang nggak bisa gimana ya? Kalau dibilang nggak bisa rancang bagus-bagus banget, bukan nggak bisa rancang bagus-bagus banget. Mungkin kalau lebih tepatnya kalau rumah minimalis itu memang desainnya harus fungsional. Setiap inci dari sudut ruangan itu harus didesain fungsional supaya nggak makan nggak makan terlalu banyak ruang gitu loh. Jadi kan enak kan. Yang penting kan kalau rumah, apalagi ini biasanya cocok untuk rumah pertama. Mungkin Anda itu adalah pasangan muda atau baru mau naik kelas dari apartemen menjadi ke landed house. Ini cocok juga karena kalau apartemen mungkin daerahnya cuma satu satu area ini aja. Bahkan bisa lebih kecil lagi loh. Kalau apartemen kan ada aja yang ukuran 20 sampai 30 meteran. Dan ini untuk rumah pertama sih cocok banget. Kekurangannya memang nggak bisa punya banyak barang. Kalau kalian adalah tipe orang yang simpan semua barang di satu rumah, kayaknya kurang cocok kalau punya rumah seperti ini. Karena di sini nggak ada tempat untuk storage. Gimana ya mau cari tempat untuk storage? Eh, Luas tanahnya aja cuma 5 kali 9, 45 meter. Luas bangunannya 54. Nggak bakal ada tempat lagi untuk storage. Dan ya sayang juga lah kalau terlalu berantakan, jadi nggak bagus. Kalau rumah minimalis harus sesuai fungsinya. Kalau bisa barang-barangnya juga minimalis supaya enak untuk dilihat dan enak untuk ditinggalin. Nah, kita sekarang coba lihat yuk ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini konsepnya ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kamar mandi luar ya, jadi nggak di dalam main bedroom. Nah, sampai di atas ini langsung menuju ke kamar mandi. Kamar mandi, di sini ada master bedroom, kamar utama, di sini ada kamar anak. Di kamar anak nanti ada balkonnya. Dan di sini ada, ya ini sebenarnya space yang mungkin bingung ya buat apa ya, jadi ditambahin wastafel aja gitu, sama untuk jendela untuk ventilasi keluar. Toiletnya lebih besar daripada di lantai 1, karena pasti harus butuh yang lebih nyaman lah ya. Kan kita kan ke kamar tidur itu kan pasti mungkin sering bolak-balik ke toilet, mandi pertama kali dan sebelum masuk kamar mungkin ke toilet. Jadi ada bagusnya kalau kamar mandi di atas tuh lebih lebih bagus, lebih luas dan lebih lega. Oke, sekarang kita ke kamar utamanya. Ini juga nanti akan terima kosongan. Seperti ini tuh bukan ya desain interior ya, ini jatuhnya wallpaper lah, kertas wallpaper. Di sini juga ada besar sekali lemari sampai ke atas sana, yang bahkan tangan saya aja nggak nyampe untuk ambilnya. Eh, Kelebihannya rumah ini high ceiling, sekitar kayaknya ada sekitar 3,5 meter deh. Saya lupa bawa meteran nih, tapi harusnya sih ada sekitar 3,5 meter. Enak sih, jadi kalau high ceiling kayak gitu bisa ada storage tambahan. Ya itu paling storage-nya diakalin ditempatin di tempat-tempat yang tinggi seperti ini, yang bahkan kita aja tuh agak susah kalau nggak naik tangga gitu loh. Kalau itu barang-barang yang akan kita pakai sehari-hari, nggak mungkin banget kan taruh di atas ini. Masa iya mau ngambil barang harus naik tangga dulu, ambil tangganya dulu, bahkan masa taruh tangga di depan kamar sini kan kayak kurang enak banget, kurang nyaman. Tapi anyway, ini master bedroomnya. Ini kasur double, mungkin ukuran sekitar queen, nggak yang king. Dan di sini nggak ada ini ya. Kalau di depan sini nggak ada balkonnya. Gimana caranya? Pokoknya ini ada jendela mengarah keluar, langsung ke bagian depan. Bisa dibuka kok. Jadi bukan kaca mati aja. Cukup bagus lah untuk ventilasi. Seperti ini aja. Ini ukurannya 3 kali 2,5. Kamar utama 3 kali 2,5. Memang bukan yang besar-besar banget sih. Oke, sekarang kita ke kamar anak. Kamar anak ini ukurannya lebih kecil ya. Seperti 2,5 kali 2 meter ini. Karena ininya juga dipasangnya jadi bunk bed. Cukup sih kalau anak kecil sih. Udah lebih dari cukup lah punya kasur yang lumayan seperti ini. Tapi memang nggak ada apa ya, mungkin anak-anak kan biasanya butuh ruang kamar untuk sekalian belajar juga.
meja belajar, biasanya kan seperti itu. Cuma ini cuma kecil seperti ini. Kalau jatuhnya Bang Bet punya anak 2 gitu ya, ini mau bisa rebutan kali meja belajarnya. Jadi mungkin agak bingung. Ya tapi anyway itu kan nanti ini kan ini nggak ada. Lemari-lemari ini juga nggak ada, hanya tambahan aja nanti kosongan, bisa kalian atur sendiri. Mungkin mau mejanya ada 2, terserah itu kalau punya anak 2 ya. Nah, dan di depan sini ada balkonnya. Balkonnya ya nggak besar-besar banget sih, tapi lumayan lah, oke lah. Walaupun ya, saya bingung kenapa ada balkon di kamar anak. Namanya anak kecil, masa iya mau dikasih balkon? Malah bahaya harusnya. Tapi mungkin memang konsepnya adalah yang di kamar utama itu harus lebih besar, harus lebih lega. Jadi nggak mungkin lagi dikasih balkon, karena ini dak-dakannya nggak sampai ke depan carport. Jadi carport itu atasnya ngelos. Kalau kalian mau ngedak sendiri, mungkin masih bisa. Tapi anyway, kalau dari developer nggak seperti itu. Konsepnya adalah ya seperti ini. Ini tipe Emily yang 45 meter luas tanahnya, 5 kali 9, dan luas bangunannya itu 54 meter. Oke, segitu aja isi dan layout dari rumah ini yang tipe Emily di Pesona Rorotan. Jadi ini masih masuknya Jakarta Utara. Kalau di sini itu dekatnya ke Ion ya, Ion JGC. Dekat banget, paling 5 menit sih sampai Ion JGC. Terus kalau ke Mall Kelapa Gading juga masih dekat, sekitar 20 menitan. Kalau nggak macet, kalau macet ya nggak bisa ngomong lah saya. Di daerah manapun pasti banyak yang macet. Dan kita ngomongin spesifikasi sedikit kali ya. Kalau di sini pondasinya itu batu kali, dan struktur utama dari dindingnya itu pakai bata ringan. Dan yang menarik, walaupun ini rumah apa ya, rumah kecil lah, bukan rumah yang ini banget ya, masih dikasih tiles atau keramik yang ukurannya lumayan, 60 kali 60. Jadi nggak ya masih bagus lah, standaran developer itu masih bagus banget. Jadi nama developernya ini Putra Sulung Cipta Karya. Dia punya beberapa project, dan ini salah satu project yang sekarang tuh sudah hampir ready semua. Jadi tuh sudah pembangunan. Ada beberapa unit yang nggak, jadi ini nggak mengutamakan inden. Inden bisa, cuma maksudnya nggak beli inden dulu baru dibangun. Kalau seperti itu kan kesannya ya, dan tanda kutip, ada developer yang kurang modal lah istilahnya. Kalau ini masih oke. Jadi dia ada beberapa unit, banyak unit lah lagi dibangun. Progres pembangunannya tuh langsung barengan gitu loh, serentak. Ada yang sudah bayar, ada yang belum bayar, ada yang sudah akad, ada yang belum akad. Jadi dari sisi itu aja udah lumayan bisa dipercaya. Dan ini developer kerjasama dengan bank banyak sekali. Dan sekarang yang paling bagus, tahu saya sih, lagi di BCA ya. Rate-nya BCA lagi bagus sekali. So, untuk kalian yang mau tertarik, mau KPR rumah ini, boleh. Nanti langsung WA saya aja di bawah sini. Dan kalau listrik, di sini 2200 watt. Ini aja tadi udah dipasangin AC 3 ya. Satu di ruang tengah, ruang tamu, ruang lantai 1, terus di kamar 1, kamar 2. Nyala berbarengan, masih oke lah. Pasti kan bakal ada hal seperti kulkas, elektronik lainnya, TV, terus mungkin ada mesin cuci juga, masih oke. Kalian bisa naikkan sendiri lah kalau listrik. Kalau airnya, ini bukan PDAM, airnya dari sumur bor. Oh ya, selain tipe ini kan tipe Emily, ini tipe yang paling kecil. Dia sebenarnya ada 2 tipe, dan yang paling banyak selain Emily ini ada tipe Jordan namanya. Tipe Jordan ini yang 3 kamar, jadi 2 lantai juga, tapi 3 kamar tidur. Kalau ini 2 lantai, 2 kamar tidur, dan rumahnya minimalis. Kalau tipe Jordan itu lebih besar, kayaknya bisa 2 kali lipat ya. Luas bangunannya itu bisa 80 sampai 96. Apalagi kalau yang hook bisa lebih besar lagi. Tanahnya pun ada yang dari 80 sampai 100 meter. Jadi secara luas tanah, luas bangunan bisa 2 kali lipat lebih besar. Secara harga sudah pasti. Kalau Jordan itu tipe start mulai dari 1,5 M sampai 1,9 M. Jadi hampir 2 kali lipat. Kalau Emily ini harganya sebenarnya 900 jutaan. Tapi karena ada free PPN, kalau yang bisa serah terima sampai Desember 2024 ya. Masih ada 2 unit lagi sih. Itu sekitar 870-an something.
Itu bisa KPR juga, jadi DP-nya bisa 0, booking fee hanya 25 juta, bisa langsung dapat free 1 unit AC. Kalau tipe Jordan nanti promonya beda lagi. Ada free dapat motor, motor Mio ya kalau nggak salah tuh. So itu aja untuk Anda yang lagi cari rumah minimalis di area Jakarta, karena Jakarta semakin mengecil, semakin menyempit, terutama di Jakarta Utara. Ini boleh bisa jadi salah satu pilihan ya, karena dari projectnya sebenarnya udah dari tahun-tahun lalu, cuma makanya sekarang tuh udah mulai ditinggalin, udah mulai rame, benar, udah mulai rame dan udah mulai ditinggalin. Sebelahnya langsung sekolahan bahkan. Jadi kalau yang tapi negeri ya. Jadi kalau yang mau tinggal di sini punya anak yang lagi sekolah dan di sekolah negeri bisa langsung sekolah di samping rumah. Oke, segitu aja. Untuk promo-promonya bisa langsung tanya lebih lanjut ke kontak di bawah sini. Thank you semuanya.